Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Sri. Hari ini kita belajar tematik ya teman-teman. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih belajar tematik tema 4 tentang globalisasi, subtema 2 dan 3, manfaat globalisasi dan cinta tanah air. Muatan pelajaran PPKN. Nah, teman-teman, silakan dipersiapkan ya buku paket dan alat tulisnya. Potensi dan usaha terkait keberagaman ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Potensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Mengembangkan potensi di era globalisasi. Nah, contohnya, potensi menggambar yang dimiliki seseorang dapat mengantarkan seseorang menjadi perancang busana yang terkenal. Tentunya, seseorang tersebut harus rajin berlatih ya teman-teman dan tidak mudah putus asa. Nah, kira-kira teman-teman di rumah punya potensi apa nih? Nah, selanjutnya adalah menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar, dan jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda. Nah, teman-teman, kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Jika orang-orang di sekitar kita itu pekerjaannya itu berbeda. Misalnya ada yang menjadi pedagang, kemudian ada yang menjadi petani, kemudian ada yang menjadi pelaut, dan lain sebagainya ya. Nah, itu merupakan keberagaman kegiatan ekonomi. Dampak kegiatan ekonomi di era globalisasi. Pengertian dari era globalisasi adalah di mana pada era ini penggunaan teknologi menjadi mudah dan penggunaan teknologi sendiri menjadi daya tarik suatu kemajuan negara. Salah satu dampak positifnya adalah yang pertama, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, memperluas pasar untuk produk dalam negeri. Yang ketiga, mudah mencari informasi dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi dan transportasi. Contoh dampak negatifnya ya teman-teman. Yang pertama, terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang kedua, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebudayaan suatu negara. Yang ketiga, berkurangnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian. Yang selanjutnya adalah manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang pertama, memupuk cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, mematenkan sebagai barang asli Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, perkembangan ekonomi dalam pembangunan nasional. Dan yang terakhir, melestarikan dan mengenalkan kepada masyarakat dunia. Nah, teman-teman, kita harus bangga ya dengan buatan Indonesia. Menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Nah, teman-teman, kita sebagai warga negara harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia ya. Karena dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, karena produsen merasa dihargai karyanya. Kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Sikap positif terhadap keberagaman ekonomi dapat ditemukan. Yang pertama, bangga tentunya menggunakan barang produk buatan dalam negeri. Yang kedua, belanja di pasar tradisional. Dan yang ketiga, membeli buah dalam negeri. Siapa nih teman-teman yang rajin belanja di pasar?
Nah, yang terakhir adalah kampanyekan cinta produk dalam negeri dalam bentuk poster atau seminar. Nah, teman-teman, kita sebagai wujud mencintai tanah air, kita harus bisa ya mengkampanyekan ke teman-teman kita, orang-orang dekat kita, orang-orang sekitar kita, adik kelas kita, bahwa kita harus mencintai produk dalam negeri ya. Cinta tanah air itu dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan seperti mencintai produk buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut. Yuk teman-teman, kita cintai produk buatan Indonesia. Untuk yang selanjutnya adalah tugas untukmu. Nah, teman-teman silakan kerjakan soal di buku paket kalian ya. Halaman 100 yang ayo mengamati, nomor 1 sampai nomor 4 ya. Dikerjakan langsung di buku paket kalian. Jika sudah selesai, jangan lupa kirim ke Google Classroom ya. Ustazah tunggu. Oke, teman-teman? Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran dari Ustazah. Selamat belajar dan terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di video Ustazah selanjutnya ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.